Nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu Berdasarkan berarti ya? verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh paslon misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Ya. Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan biasanya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. Jadi saya adalah anggota KPU tahun 2017-2022, kemudian setahun terakhir di tahun 2021-2022 saya ditunjuk teman-teman anggota KPU di masa itu sebagai ketua KPU RI. Iya, ya itu di masa anggotanya siapa lagi ya, Bung Ilham? Anggotanya ada Pak Arief Budiman dan ketua ketika itu, kemudian Hasyim Asyari, kemudian ada almarhum Firian. Oh iya betul. Ada Evi Novida Ginting, kemudian Pak Wahyu Setiawan yang digantikan oleh Pak Dewa, dan terakhir itu ada Pak Pramono yang sekarang anggota Komnas HAM. Oh iya masih ingat tuh saya sebagian besar teman-teman KPU waktu itu ya. Nah kemudian tentu ngikutin ya Bung Ilham gonjang-ganjing soal ijazah ini. Kalau tidak salah saya pernah melihat juga di salah satu televisi atau di YouTube ya, Bung Ilham memberikan klarifikasi. Boleh diulang nggak, Bung Ilham, waktu itu apa klarifikasi yang disampaikan? Ya baik, terima kasih Prof. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang tugas dan kewenangan KPU ya, dan dalam hal ini dalam konteks karena kita bicaranya spesifik, dalam konteks kemudian menerima pencalonan dari Presiden. Nah, terkait dengan ijazah, tentu kita melihat semuanya berdasarkan Undang-Undang 7 2017 yang berlaku ya saat itu, dan kemarin 2024 juga masih menggunakan Undang-Undang 7 2017, belum ada perubahan signifikan terkait dengan Undang-Undang Pemilu kita. Nah, pencalonan ini mengatur tentang usia, mengatur tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita turunkan menjadi PKPU. Kemudian di salah satunya adalah kita menerima ijazah yang dilegalisir. Nah, jadi kita nggak menerima ijazah asli nih dari pasangan calon nih kan, ijazah yang dilegalisir dari pasangan calon. Nah, ijazah dilegalisir itu yang kemudian kita verifikasi. Bagaimana verifikasinya? Kita datang ke kampus yang bersangkutan, benarkah yang bersangkutan adalah pernah kuliah di sini, benarkah beliau menyelesaikan pendidikannya di kampus ini atau tidak? Nah, kemudian dijawab iya, kemudian kita buat berita acara benar, sudah cukup. Nah, jadi kita melihat kita tidak kemudian melakukan penyelidikan atau apapun namanya terkait dengan forensik ijazahnya. Yang namanya institusi sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan benar, ada nomor induknya, ada di buku induk, pernah kuliah di kampus tersebut, maka kita nyatakan beliau memang pernah benar dan ijazahnya kita anggap kemudian memenuhi syarat dari Undang-Undang 7 2017 yang mengatur tentang itu, yang kemudian diturunkan oleh KPU melalui peraturan KPU mengenai pencalonan. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat, bahwa KPU tidak melakukan tugas-tugas forensik ya, seperti misalnya saja mengecek apakah ijazahnya asli atau tidak gitu ya. Nah, hurufnya, skripsinya gitu ya. Nah, itu tidak kami lakukan. Tapi kami hanya mengkonfirmasi kepada pihak sekolah atau pihak kampus, pihak universitas bahwa benar yang bersangkutan pernah kuliah di sini. Nah, ini ijazah ini dikeluarkan oleh institusi pendidikan tersebut. Nah, cukup sampai situ. Jadi kami sekali lagi tidak melakukan kerja-kerja forensik, dan kemudian dan ketika itu tidak ada laporan apapun. Tidak ada laporan apapun dan tidak ada indikasi apapun terkait dengan seperti yang heboh seperti saat ini, bahwa ada ijazah palsu dan sebagainya. Nah, jadi saya ingin memberikan contoh ketika kami melakukan verifikasi ketika Pilkada 2018 di Sumatera Utara. Jadi saya tidak menyebut nama, ada salah satu pasangan calon yang kemudian ketika kita verifikasi SMA-nya menolak dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah kuliah di
sekolah. Tidak pernah bersekolah. Nah, ya, walaupun dia sudah pernah menjadi bupati. Ya. Oke. Ternyata saya agak lupa apakah ada aduan atau kemudian memang kita melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan. Kita lakukan verifikasi, ternyata pihak sekolah menolak, yang bersangkutan tidak pernah sekolah di sini katanya. Nah, kemudian kita uji juga ke pendidikan, ke dinas ya. Gimana yang bersangkutan sekolah juga tidak ada nama yang bersangkutan, sehingga kemudian kami menyatakan bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan dan oleh institusi pendidikan tersebut seperti yang tercantum di ijazah beliau. Nah, itu yang kemudian kami, bahkan walaupun dia sudah jadi bupati, kami kemudian tidak meloloskan. Jadi tidak memenuhi syarat ya waktu itu. Tidak syarat karena memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi pihak KPU pusat ya itu dalam tahapan pendaftaran dan klarifikasi itu ya, verifikasi ya, verifikasi pencalonan dan sebagainya, itu datang ke kampus UGM berarti ya? Ya, seingat saya iya Prof ya. Kami membuat tim dan kami bekerja sama dengan KPU provinsi ya. KPU provinsi DIY berarti ya? Kan di sana ada DIY kan, KPU DIY yang melakukan tugas seperti itu. Dan saya meyakini bahwa ada pihak dari KPU RI ketika itu juga hadir, ikut serta dalam melakukan verifikasi tersebut. Iya. Ya, memang seingat saya juga kan dulu saya pernah panwas juga ya. Memang kalau ada persoalan persyaratan itu kan kita klarifikasi ke lembaga yang mengeluarkan ya. Benar. Kalau lembaganya sudah menyatakan betul dia lulusan dari institusi kami, misalnya tadi tuh Bung Ilham kan menyatakan biasanya kan dicek misalnya buku induknya, kemudian tahun berapa dia kuliah, tahun berapa lulusnya dan sebagainya gitu, itu semua dicek ya. Asumsi saya berarti kan membawa juga fotokopi kan ke sekolah. Iya, pasti. Tentu yang dijadikan dasar sebagai alat verifikasinya adalah fotokopi yang sudah dilegalisir. Dilegalisir. Yang melegalisir kan institusi UGM berarti. Betul. Ya. Iya. Waktu itu dari kalau legalisir itu kan ada institusi yang di universitasnya, di fakultasnya ya. Ini berarti di legalisir itu dari UGM-nya atau dari Fakultas Kehutanannya ya? Saya agak lupa itu Prof ya. Saya agak lupa, tetapi yang pasti kemudian kita melakukan verifikasi itu dan UGM persis seperti yang kemudian mereka membuat pernyataan bahwa benar saudara Joko Widodo adalah lulusan dari kampus UGM. Ya. Nah, saya mau menegaskan sekali lagi. Jadi pada saat itu kan berarti ketika Bung Ilham menjadi ketua dan sebelumnya anggota KPU pusat itu berarti ketika Jokowi mau maju yang kedua ya berarti ya? Maju yang kedua, betul Prof. Yang kedua ya, artinya dulu ketika maju yang pertama pun juga dia sudah menggunakan persyaratan tentu ya. Sama, betul. Oke, baik. Nah, kemudian yang juga saya ingin penegasan adalah tidak ada sama sekali baik dari laporan pasangan lain misalnya atau dari partai politik yang lain ya atau dari Bawaslu misalnya tidak ada dugaan atau kecurigaan bahwa itu ijazah bermasalah, itu tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Ya. Kalau ada mesti jadi berita besar kan waktu itu ya? Jadi berita besar dan tentu Bawaslu akan melakukan penelusuran lebih dalam dan kemudian memberikan rekomendasi kepada kami sebagai KPU untuk kemudian melakukan verifikasi ulangkah, kemudian diminta KPU untuk mengkonfirmasi kepada Diknas atau seperti apa ya. Nah, itu nanti adalah kewenangan dari Bawaslu untuk merekomendasi kepada KPU. Ya, betul. Seingat saya juga memang kerja pengawasan itu kan dua kondisi ya. Pertama bisa menerima laporan dari masyarakat atau dari pasangan calon lain ya, atau juga melakukan pengawasan aktif gitu. Jadi kalau itu ada sedikit aja kecurigaan biasanya langsung dicari gitu ya. Betul. Nah, satu lagi nih Bung Ilham ya. Jadi mulus-mulus aja ya tahapan verifikasi persyaratan itu dan kemudian sampai ditetapkan itu tidak ada gugatan ya? Tahu saya tidak ada gugatan, bahkan di Mahkamah Konstitusi yang cukup lama itu yang sampai subuh seingat saya ketika itu pelaksanaan sidangnya dan tidak ada laporan seperti itu. Laporannya adalah tentang situng KPU, kemudian yang permohonannya menjadi dalil ada situng KPU, kemudian ada beberapa hal lain. Tidak ada sama sekali yang kemudian mengenai tentang ijazah dari Pak Jokowi. Iya. Betul ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan mengenai persyaratan,
Saya ingat tuh ada satu kasus di Sumatera, saya lupa Sumatera mana ya. Ada persoalan mengenai persyaratan pasangan, salah satu pasangan kalau nggak salah waktu itu bupati ya, yang itu dipersoalkan juga di MK dalam PHP ya, dipersoalkan, dan itu ternyata bisa dimenangkan juga. Artinya kalau waktu itu ada pihak, waktu itu lawannya berarti Pak Prabowo ya. Ya, 2019 sih betul. Pak Prabowo ya, itu kalau ada kecurigaan itu pasti juga diajukan menjadi salah satu dasar gugatan gitu ya, Bung Henry? Pilkada 2024 kemarin salah satu termasuk yang ada beberapa yang kemudian dikabulkan oleh MK karena persoalan ijazah. Nah kalau kita lihat di beberapa cuplikan-cuplikan itu yang dipimpin oleh salah seorang hakim ya, itu kan menyatakan mana di buku induk tidak ada, ya gitu kan? Oh iya betul. Dia memverifikasi ulang terkait dengan data yang diperoleh, yang didalilkan oleh pemohon. Iya. Seingat saya yang kemarin yang belum lama ini juga ini ya, hakim. Paling ramai yang kemarin ya, Prof. Hakim konstitusi Pak Saldi Isra ya. Saldi Isra. Yang panggil, mana coba ada nggak ijazah kayak gini nih gitu kalau nggak salah ya. Iya betul. Berarti memang kalau ada kecurigaan itu mesti telah dibahas ya. Apalagi ini waktu itu seingat saya juga cukup persaingannya cukup serius juga ya, cukup berat juga ya. Ya itu sampai ada fragmentasi yang begitu kuat di kalangan masyarakat kan, Prof. Iya. Cebong kampret dan sebagainya. Betul 2019 itu. Dan toh tidak ada yang ngomong gitu soal ijazah waktu itu. Tidak ada yang mungkin soal ijazah. Iya. Ya memang menarik kalau tiba-tiba berapa waktu ini kemudian terus jadi sangat mencuat dan sebagainya. Saya ingin gimana, Bung Ilham? Garis bawahi bahwa seperti seakan-akan kemudian masyarakat, ada beberapa kalangan masyarakat yang menyalahkan KPU. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, kewenangan KPU hanya memverifikasi ijazah yang diberikan kepada kami diregistrasi oleh pihak kampus bersangkutan untuk memastikan apakah benar itu dikeluarkan oleh kampus tersebut. Itu saja. Dan benar yang bersangkutan pernah kuliah di sini dan dikeluarkan ijazah ini. Dan cukup. Ya, sesuai dengan peraturannya dalam undang-undang, junto juga peraturan KPU-nya ya begitu ya. Gitu, Prof. Ya, artinya KPU tidak dituntut urus demikian jelimet soal huruf lah, soal apakah KKN atau tidak lah. KKN-nya di mana nggak sampai itu ya. Sampai, Prof. Betul. Iya. Dan saya kira semua anggota KPU ya telah tahu yang hal seperti itu ya. Yang gugatan yang di Jawa Tengah ya, itu kenapa KPU Jawa Tengah ikut menjadi tergugat ya? Mungkin sedikit Bung Ilham ngikutin nggak ya? Ya, saya barusan baca sih. Mungkin feeling saya adalah itu ketika menjadi dari Wali Kota Solo. Wali Kota Solo, iya. Maaf, beliau Gubernur DKI. Wali Kota Solo ikutan ketika mereka melakukan verifikasi pendidikan yang bersangkutan. Mungkin ini, Prof, ya. Saya juga bingung kenapa kemudian KPU Jawa Tengah diikutkan, bahkan KPU Solo juga termasuk yang digugat. Ya, KPU Solo kalau nggak salah. Iya. DIY juga kalau saya tidak salah juga ada gugatan kalau saya tidak salah. Nah ini saya belum baca detailnya, Prof. Tetapi mungkin karena persoalan itu tadi, karena mungkin KPU DIY dikusertakan dalam melakukan verifikasi, dan kedua karena UGM berada di Yogyakarta. Kedua adalah karena KPU Jateng ketika tidak melakukan semacam koordinasi dengan KPU Solo sehingga bisa meloloskan yang bersangkutan menjadi wali kota ketika itu. Maaf itu yang bisa saya secara logik dan secara pengalaman biasanya seperti itu. Iya. Nah, tapi ini juga saya mau menegaskan lagi ya. Jadi persyaratan ya, bukan hanya ijazah, macam-macam ya, termasuk antaranya ijazah itu dalam konteks pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, wali kota memang kadang jadi masalah, dan kadang juga ditemukan memang itu tidak memenuhi syarat atau mungkin pemalsuan. Memang ada ya kejadian seperti itu ya. Bung Ilham mungkin bisa cerita ya soal entah itu pemilihan DPR atau DPRD atau kabupaten kota atau provinsi mungkin. Paling banyak adalah di pilkada, Prof. Ya, di pilkada. Pengalaman kemarin di beberapa, saya agak lupa kabupaten kotanya itu dikarenakan kemudian diindikasikan bahwa ada calon yang ijazahnya bermasalah, itu di PSU diulang seluruh wilayah di daerah tersebut. Ya, misalnya contoh adalah di kalau saya tidak salah itu di Gorontalo Utara juga terjadi seperti itu. Kemudian di tempat lain juga ada bahwa kemudian ketika ijazahnya kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat,
atau kemudian ada jelas di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa mereka atau orang yang kemudian terpilih itu tidak pernah sekolah di tempat yang bersangkutan berdasarkan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi, maka dibatalkan dan di PSU. Ya, pemilihan suara ulang ya. Oh, nggak boleh ikut sih pasangan itu ya. Diskualifikasi untuk kemudian dicari pasangan lain seperti itu, Bro. Baik. Ya, jadi saya ingin dengan pertanyaan tadi itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa dalam konteks pemilu atau pilkada itu tidak mudah karena pertama KPU menjalankannya secara ketat begitu ya, sesuai dengan aturan, verifikasi faktual dan sebagainya. Plus kalau ada kecurigaan Bawaslu juga turun, plus kalau masih ada kecurigaan lagi atau mempengaruhi hasil di MK pun digugat gitu ya. Betul, Bung Ilham. Ada PHP ya, ada PHP untuk pemilu dan PHP untuk pilkada yang kemudian MK diberikan kewenangan dan bisa memutuskan bahwa berdasarkan sidang-sidang, berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Oke, baik Bung Ilham. Saya kira itu aja yang saya ingin klarifikasi dan obrolkan dengan Bung Ilham ya. Artinya kita tidak masuk ke berbagai perdebatan yang sangat serius, yang sangat hangat dan sebagainya ya. Tapi kita ingin mendudukkan dalam konteks koridor pemilu, pilkada yang dilakukan oleh KPU seperti ini, dan memang waktu itu sesuai dengan hukum kepemiluan dinyatakan memang itu memenuhi syarat gitu ya. Betul. Baik. Terima kasih sekali lagi Bung Ilham Saputra. Mudah-mudahan Mas Santoso, saya sangat senang diikut sertakan dalam podcastnya Prof. Thomas Santoso. Oke, makasih. Salam buat keluarga dan sehat-sehat selalu. Dan perkembangan terbaru update ya yang dilakukan oleh, jadi kalau hari ini tidak ada teman-teman mungkin kangen dengan Bang Respon ya, kami berbagi tugas. Jadi kali ini Bang Respon yang melakukan perang gerilya di lapangan setelah beliau hadir untuk menyimak sidang di Pengadilan Negeri Solo. Beliau kemarin juga sempat besuk ya untuk menengok saudara kita Bapak Bambang Trimulyono yang ada di Lapas Sragen. Alhamdulillah Pak Bambang Trimulyono kondisinya sehat-sehat dan baik-baik saja, dan mohon doanya untuk mungkin beberapa waktu lagi beliau akan keluar, dan kalau itu keluar nanti meskipun keluarnya adalah pembebasan bersyarat, itu tentu akan menambahkan satu semangat energi bagi kita lagi semuanya. Yang kedua adalah beliau juga mengunjungi desa yang disebut KKN ya, Desa Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro yang ada di Kabupaten Boyolali. Diedarkan oleh berbagai akun-akun hoax ya, yang itu tergabung dalam Ceboker Nusantara. Mereka mengatakan Respon nggak dapat apa-apa. Justru Respon itu mendapatkan banyak sekali data bahwa desa itu sudah disetting. Karena apa? Karena kan sebelumnya diinformasikan KKN itu tahun 83 kata Bareskrim. Tapi ternyata pada saat yang sama Jokowi mengatakan 3 hari yang lalu bahwa KKN-nya adalah tahun 85 awal. Belum sempat ngeralat informasi yang ada di desa itu. Jadi desa itu semua masih kayak kur gitu ya, mengatakan tuh 80, tapi tidak ada bukti otentik. Jangankan tulisan tangan, saksi yang melihat langsung pun tidak ada. Yang bisa dikatakan hanya katanya ada petugas fotokopi, tapi itu katanya ayahnya dulu sudah meninggal, atau katanya ini dulu lurahnya yang sudah berkuasa 32 tahun namanya Pak Jenuk atau Pak siapa sudah juga meninggal. Jadi ya susah kalau mengandalkan informasi katanya itu. Dalam bahasa hukum, bahasanya Pak Jahmada, kalau hanya katanya itu adalah testimonium di auditu. Jadi itu tidak berguna, itu hanya diinformasikan oleh orang lain, tidak ada nilainya. Jadi itu menemukan bahwa yang namanya KKN itu masih pertanyakan. Yang berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo, Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya, di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterbatasannya, dan meskipun itu kelihatan betul, Pak Kasmujo itu agak kemudian tampak dia larang-larang untuk bicara ya. Tapi beliau dengan jujur mengatakan 2 hal yang paling prinsip. Satu, dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, ya itu clear banget, itu langsung membantah video tahun 2017, tanggal 19 Desember tahun 2017 yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di kampus kehutanan, kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak ngenjak? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia misalnya mengatakan, oh enggak, gitu kan nggak mungkin. Ya, jadi Pak Kasmujo, terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya Pak Kasmujo kemarin menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya,
dalam 3 kali 24 jam, kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya, dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya, dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Ya gitu. Jadi 2 orang yang sudah bersaksi di sana. Dan hal yang paling menarik adalah yang diketemukan pagi hari tadi. Karena kami itu mendengar ada sesuatu yang tidak tepat ya pada Harian Kedaulatan Rakyat ya edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang itu seharusnya tertulis 5 Poso tahun 1912 karena ejaan Jawa itu ya mulai dari pertama kali itu Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut, kemudian terus bulan ke-9 itu adalah Poso, kemudian setelah Poso Sawal, kemudian terus sampai sampai besar dan lain sebagainya ya itu adalah Poso bukan puasa. Tapi setelah kami datang ke Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Semua dokumentasinya lengkap, mulai dari tahun-tahun 70, 80 semua ada. Kecuali apa? Kecuali tahun 80 pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, pada itu bulan yang sangat krusial. Tidak ada. Dan kata petugas perpustakaan itu dibawa atau dalam kurung diambil atau disita belum dikembalikan oleh petugas yang waktu itu datang, petugas kepolisian. Ini kan pelanggaran. Apakah KR itu barang bukti kejahatan? Apakah kemudian masyarakat Jogja itu mau kemudian dirugikan karena harusnya bisa membaca KR? Nggak ada. Dan kami juga temukan KR edisi setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus tahun 1979, terbaca bulannya itu adalah Pasa, bukan puasa. Ya gitu. Berikutnya kalau kita lihat KR selalu Pasa. Kalau ada edisi misalnya tahun pertama, tahun tertentu yang kemudian mungkin ada puasa, lah perlu ditanyakan ke KR. Mungkin nggak KR mencetak puasa itu? Ya gitu. Jadi sekali lagi clear, itu informasi-informasi terupdate yang dilakukan oleh teman-teman Bang Respon, Sentana TV dan lain-lain yang ada di Jogja. Tapi sekali lagi, ya. Jadi Bang Respon itu adalah kemudian sekarang lagi berencana untuk ketemu dengan 1 orang lagi yang itu belum saya informasikan. Nanti clearnya kalau sudah ada YouTube-nya. Tapi sekali lagi teman-teman terima kasih atas kehadiran di konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum kami, tim advokasi kami di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah Pak Ahmad Kosinudin dan tuan rumah ada Pak Sam dan juga di sini ada Pak Jamada dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih.